Shalom. Shalom. Bapak Ibu kasih Tuhan, anak muda, remaja, selamat hari Minggu, amin. Amin. Kita bertemu lagi di dalam rumah Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Kami datang dengan tujuan untuk meninggikan Engkau Tuhan, dengan tujuan kami ingin bertemu dengan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan, Roh Kudus yang ambil alih tempat ini, Roh Kudus ambil alih setiap kami Tuhan. Dalam pada pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus yang berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mulia sembah Raja mulia. Bye.
bahwa kami lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan? Amin. Siapa Tuhan Raja Maha Besar? Yesus. Kurang keras. Siapa? Yesus. Haleluya. Sebab dialah Tuhan Raja Maha Besar kita. Amin. Haleluya. Raja Daud menari bagi Tuhan. Dia tidak malu. Amin. Amin. Pemuda-pemudi banyak sudah lanjut usia tidak mau menari bagi Tuhan. Amin. Amin. Jangan malu ya saudaraku ya. Amin. Bukan
Amin. Amin. Haleluya. Ada yang mau bersaksi? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Saya sangat bersyukur kesaksian ini saya mengucapkan banyak bersyukur ya ini. Terutama saya udah nggak kerasa di sini udah hampir setahun. Dari kemarin saya datang bulan Agustus dan sekarang udah nyampe Agustus. Dan saya benar-benar bersyukur dari gereja ini bukan hanya dari secara finansial saya dapat kerjaan, terutama dari perubahan yang saya belum bisa dialami dari kemarin-kemarin. Apa sih artinya tentang pendekatan dengan Tuhan, dan juga banyak mujizat yang saya alami di sini. Terutama saya kemarin ngalamin pas datang ke sini memiliki penyakit keturunan, yaitu diabetes. Apalagi di usia muda saya itu sangat heran gitu kan. Padahal saya makan sangat keterlaluan kalau saya makan. Dan juga aneh, saya makan keterlaluan tapi ngerasanya emas pisan, kayak nggak ada tenaga. Padahal makan saya banyak. Terus tidur tapi udah makan tidur ngantuk banget. Sampai saya ada luka di sini. Semenjak saya masih dalam perjalanan saya ngamen di Cicahem itu saya kena luka di jari jempol saya seperti mama saya dulu. Dari satu luka ini saya lama-lama merambat ke atas luka. Terus lama-lama saya juga ketika udah mau diperiksa nambah lagi kaki sebelah. Sampai saya pakai sepatunya susah, pakai celana panjangnya susah. Dan di situ saya udah benar-benar pasal udah lagi keadaan terpuruk, lagi sakit kayak gini lagi. Aduh, bagaimana cerita ya, saya waktu itu dengar Pak Gembala tetap berdiam. Tapi tetap berdiam, biarkan Tuhan yang bekerja segala sesuatu. Ya saya orang penasaran ya, jadi nggak berneko-neko ya, oke saya jalani. Walaupun saya tanpa bilang saya lagi menjalani. Tapi saya dengan menjalankan dengan sesuai dengan hati saya, benar-benar niat bagaimana untuk bukan saya menantang Tuhan, tapi di mana Tuhan di saat posisi saya kadang kayak gini, apakah Tuhan benar-benar ada enggak? Dan di situ kelama-lamaan saya lupain dan dalam doa juga, apalagi saya ada di sini ada 2 pagi, saya sangat bersyukur dan saya tadinya sebelumnya sangat feel dengan doa.
walaupun saya dalam berpelayanan dalam musik, yang namanya doa itu saya feel, karena merasa dalam hidup saya itu udah saya di dalam keluarga saya dibego-begoin, tapi bukan saya menjalankan nama keluarga, tapi itulah saya dalam keluarga orang yang nggak ada pintarnya, nggak ada masa depan tuh nggak ada sama sekali. Dan saya ketika merantau lah, saya di Jakarta, saya tahu bagaimana sosok saya sebenarnya di keluarga. Sosok saya seperti ini, saya di dalam keluar di lapangan, saya mengalami banyak hal pelajaran yang begitu keras dan lebih keras dari ego saya. Sekeras-keras saya itu sangat mustahil di dalam lapangan saya bisa luluh, dan artinya dan banyak yang tidak disukai harus disukai. Dan situ banyak hal pelajaran demi pengalaman akhirnya saya tahu Tuhan itu di mana sebenarnya ada. Dan sebenarnya diri kita sendirilah yang tidak merasakan Tuhan itu benar-benar ada. Dan saya sangat bersyukur yang tadi tentang penyakit itu saya udah lupain dan berdoa ketika lama-lama baru kemarin Pak Julius nanya, "Yo, gimana Kak Demo udah sembuh?" Waduh, nggak nges saya. Saya penasaran ya, lihat kaki. Waduh, Bang, udah nggak ada sebenarnya. Cuman sampai bekas-bekas seperti itu sampai nggak ada separuh yang terutama yang kaki jempol itu udah nggak ada lekas itunya, bekas-bekas luka-luka dalam tuh. Sampai aneh, aduh saya sudah nggak berobat, nggak kemana-mana gitu kan, bahkan dikasih cairan infus saya udah pakai. Karena lumayan saya udah berpikir, aduh sakit ya, apalagi pakai cairan infus, pakai ini mandi aja susah kadang. Ya kan, di situ saya sangat bersyukur Tuhan bagaimana mengubah saya dari sebelum saya terperosok dalam terjun bebas. Ketika terjun bebas saya mengalami hal trauma dengan Tuhan, apalagi dengan pelayanan dalam musik, karena ada suatu hal yang benar-benar saya drop benar, bukan hanya sedot secara fisik oke lah, tapi seperti kayak kita memainkan musik, kalau bermain musik oke, kelihatannya passionnya oke, tapi penjiwaannya nggak ada. Dan seperti ibaratnya saya kayak gitu, jadi orang lain melihat saya oke-oke aja, tapi dalam diri saya itu saya berada di mana gitu, karena saya itu nggak ada. Dan saya kemarin pas youth camping, sebenarnya saya jujur, saya bete kalau ada bahasan flashback itu, saya sebenarnya nggak mau gitu kan, karena masa lalu buat saya biarlah gitu kan, tapi ya kalau Tuhan berkehendak, siapa lagi, kalau kita masa lalu ada menganjal di dalam hidup kita, maka ke depan nggak akan beres. Saya menyadari saya punya akar kepahitan yang benar-benar bukan hanya dari keluarga, tapi punya akar kepahitan dengan rekan-rekan saya, apalagi dalam berpelayanan. Saya udah selain bercerita dengan Pak Julius, saya punya trauma dengan namanya hal pelayanan, dengan berontak dengan beberapa orang. Dan kemarin saya dapat penglihatan dalam camping itu, ketika saya berdoa benar-benar menyerahkan hidup saya dapat penglihatan orang-orang yang tersebut melukai saya. Karena saya udah dalam secara pribadi saya tidak gampang sebenarnya mengampuni orang yang benar hidup saya hancur. Saya udah nemukan hanya dari keluarga, tapi orang lain ketika saya benar-benar dalam proses bertumbuh, ketika apalagi anak muda ya, lagi semangat-semangatnya gitu ya, bertumbuh gitu kan. Ketika di sini saya malah belajar saya dijatuhkan. Saya manusia, sampai saya menyadari, oh nggak sanggup saya bisa kayak kakak saya, punya gangguan mental. Karena flashback latar belakang saya punya latar X, kakak saya punya latar X dengan disakitan oleh anak tiri papa saya. Termasuk rumah yang ditahan itu karena mereka ketakutan. Karena jangan sampai semua aset orang tua itu jatuh ke tangan anak tiri papa saya. Nah di situ saya dapat penglihatan orang-orang, ada beberapa orang ini mengasih kotak ke saya.
Walaupun saya nggak dibuka kotak, soalnya saya terima. Ya, secara manusia itu kalau saya udah dendam itu nggak mana mungkin saya terima. Apalagi otak-otaknya itu belum tentu isinya apa. Saya terima aja satu-satu. Dari situ saya udah saya berdoa, saya udah selesai penglihatan itu, merasa saya kayak saya berada di mana ini. Kayak merasa diri saya tuh, raga saya tuh udah benar pulih kembali. Saya menyadari sih, oke lah, saya nggak apa-apa. Saya lagi berproses untuk bagaimana saya secara kehidupan saya dirubah lagi. Tapi yang saya besar bersyukur, kehidupan saya secara rohani, secara mental, saya pulih kembali. Sampai saya beranikan saya kembali semula untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu ada. Amin. Dan saya berapa kali bersyukur dengan Tuhan di sini. Dan saya merasakan sendiri perbedaan dari sebelum saya datang ke sini. Saya sampai sekarang saya datang sampai pagi pun, karena saya sebelum doa doa pagi, saya main piano. Saya benar-benar menantang Tuhan itu benar-benar ada. Saya selalu penasaran. Saya bermain piano. Saya piano masih belajar. Tapi ya saya benar-benar nangis, merem, raba-raba nada itu, waduh. Saya sangat bersyukur itu dalam lebih dari pendidikan saya yang Tuhan kasih. Lagi dalam bermain piano, saya sebenarnya lagi belajar, tapi orang lain menilai, oh kamu kayak orang pianis. Tapi saya jujur, saya sekarang ini lagi koperan dalam Instagram. Saya bukan dari menyombongkan ego, tapi saya untuk mengkritik itu apa sih dalam kekurangan saya dalam bermain keyboard. Pengen tahu apakah ini dari Tuhan saya belajar dari main piano ini, apakah hanya dari secara materi saya yang sudah alami dalam bermain musik. Tapi saya beberapa kali saya menanyakan kepada rekan-rekan, bro gimana saya, lo udah bagus, tinggalkan jiwa kamu makin meningkat. Wah saya sebenarnya nggak les sih, saya hanya bermain piano biasa. Dan ya itulah saya mengucap syukur karena sakit yang benar-benar luar biasa bagi saya itu. Ya, mama saya semua meninggal, papa saya meninggal karena diabetes. Dan saya menyerah, aduh, kalau saya dipanggil Tuhan dengan keadaan kayak gini, gimana sih? Kakak saya masih di Indramayu, gak ada yang diurus juga sama orang gereja dari gereja orang lain. Saya sangat berserah dan saya selalu mendengar apa yang kata Om tulis apa Tuhan melewati. Pertama mendengar tentang fondasi, berdiam di saat kita digoyangkan cobaan, saingan sana kanan kiri, saya tetap harus berusaha berdiam. Karena disitulah di saat kita proses, maka tidak akan selamanya ikutin proses, tapi dalam proses itu kemarin Om Julius bilang ada gesekan kanan kiri. Dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya untuk menyimbangi proses itu berjalan dengan seiring waktu. Terima kasih. Ya, oke. Ini tema yang rada deal sedikit, nggak apa-apa ya. Mengejar kesempurnaan rohani, di-upgrade. Ada yang masih punya komputer DX? Ada? Bukan Pentium, DX. Ada ya? Semua komputernya Pentium ya? Atau apa? Antum? Atau apa komputernya? Ya, udah mulai I berapa ya? I10 mungkin ya? Bukan, ada I3, I5, I7, I berapa lagi tuh? Atau IKIK ya? Ini kagak, itu kagak ya? Saya nggak tahu yang mana Bang, ya sudah. Tapi ini bicara tentang mengejar kesempurnaan rohani ya, bukan hal yang materi, bukan hal yang duniawi, saudara ya. Ya kita bicara di gereja ya bicara tentang kesempurnaan rohani, saudara. Karena namanya mengejar berarti sudah sempurna belum? Belum. Halo? Belum. Jadi yang bersaksi, yang berkhotbah kalau nggak sempurna harap dimaklum. Kan sedang mengejar, saudara. Terima kasih buat kesaksiannya Pak Yohanes dan juga Pak Ando ya. Bagaimana mereka juga sebetulnya sedang mengejar kesempurnaan. Intinya itu. Kita buka Filipi 3 ayat terkenal ini.
Luar biasa ya. Kita berhenti memuji menyembah Tuhan, di sebelah sedang memuji menyembah Tuhan. Gak apa-apa ya. Luar biasa ya. Mau saya jauh-jauh, ada apa namanya, Bandung Paksu atau apa, Lembang ya, Lembang Paksu. Ini sebelah juga ada, saudara ya. Haleluya. Filipi 3 ayat 12-14. Katakan amin kalau sudah ketemu. Amin. Ya, Alkitab atau Alkitab boleh. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wah, kalau sudah bilang panggilan tertinggi, ya panggilan surgawi, saudara. Bukan jadi pendeta memang, tapi kalau memang Tuhan tuntut jadi hamba Tuhan, pendeta, puji Tuhan. Ya, apapun profesi saudara, saudara sedang mencari panggilan tertinggi. Ketika bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Ketika berkata, lakukan seolah untuk Tuhan. Ketika makan pun, lakukan seolah untuk Tuhan. Ada banyak orang yang, ya tadi dengan adanya apa namanya, diabetes mellitus ya, sekarang sudah meletus dengan karena Tuhan, luar biasa ya. Sekarang tidak, sudah sembuh total ya, puji Tuhan, haleluya. Tapi tetap jaga hati, ya, haleluya. Terutama hamba Tuhan. Ya, kalau diajak makan, jaga hati ya. Minimal bawa kresek bungkus. Haleluya. Ya, saya nggak malu saudara ya, nggak malu karena dia biasa malu-maluin. Haleluya. Oke, next. Ini ayat terkenal, ada lagunya, aku lupakan. Nah, perhatikan, ada satu quote, ada suatu tulisan. Kadang-kala saat kita mencari kesempurnaan, yang kita dapat kemudian kekecewaan. Karena kita pengen sempurna nih. Kamu tuh kudu mainan, iya, kamu soalnya seperti begini. Ternyata tidak seperti yang harapkan. Waktu latihan bagus, begitu berat, alah. Jangankan ini, saya ngalamin saudara, karena saya dulu juga hidup di dunia, salah satunya entertain, selain bekerja dan memimpin sebuah perusahaan, saya di entertain. Setiap satu minggu saya kalau saya main musik, nyanyi, apapun itu saudara ya, karena ada cuan, ada tiang, ada duit, itu yang dikejar saudara ya. Hari Minggu pelayanan luar biasa, hari Sabtu bahkan Minggu sore nggak ada pelayanan, saya ada MC saudara ya, ngumpulin duit sebanyak mungkin, tapi tetap tidak memuaskan. Saya beritahu saudara, kalau hari ini sedang cari segepok berlian ya, segepok berlian ya, atau setitik berlian itu juga mahal saudara ya. Sampai kemarin saya lihat postingan lagi heboh duit 500 warna kuning gitu, heboh sampai berapa 500 juta ya. Di rumah saya punya 61 biji itu. Haleluya. Berarti berapa miliar kita bisa bangun? Kalau ada yang mau 500 juta kali 61. Saya bukan ngumpulin kolektor, bukan, karena saya nyisikan ini loh, penting gitu, gila, ngumpulin, bukan koleksi saya, sekali lagi bukan kolektor, ya, itu ngumpulin sampah, ya. Tetapi kalau kita siap dengan kekurangan, maka segala sesuatunya akan terasa istimewa. Kita lihatnya pengen perfect sempurna, tapi ketika lihat orang lain, kamu ada nggak bisa seperti saya, memang tidak bisa. Saya seperti Pak Julius, mau bisa. Pak Julius seperti saya, mau bisa. Saya pakai bahasa Urdu ya, apa sih ya. Mau itu tidak. Nanti pas lama-kelamaan bisa bahasa Sunda ya. Seperti begitu. Tapi kalau kita siap dengan kekurangan, maka segala sesuatunya akan terasa istimewa. Kita bisa terima keadaan istri kita, keadaan suami kita. Karena saya melayani seorang hamba Tuhan. Dulu anak rohani saya, kemudian sudah jadi hamba Tuhan, saya lepas. Begitu saya doakan, memang ada rencana Tuhan sudah luar biasa. Saya pengen ketemu ini orang nih. Kalau doa bahasa rohnya luar biasa, bikin saya merinding begitu kalau doa luar biasa. Saya tidak ngomongin ini karena dia anak rohani saya, tapi memang saatnya Tuhan tegur. Karena waktu menikah mereka diam-diam, dalam arti diam-diam tuh tidak memberitahu saya, tidak mengundang saya. Saudara. Jadi masalah sih mungkin karena saya sibuk, apa begitu Pak jadi sibuk pasti nggak usah diundang, tidak apa-apa saudara ya. Jadi mereka menikah 2-3 tahun lalu, gitu saudara. Ketika ketemu, tolong doakan Pak Teddy rumah saya. Sariwangi sudah berjuang. Jadi ada yang mau beli rumah bisa hubungi saya, ya. Bisa hubungi saya. Ya. Nanti saya akan sambungkan kepada beliau begitu ya. Pakai harga spesial, ya.
Nah, kemudian saya doakan rumahnya, lalu berbicara. Mereka bermasalah. Saya doa, lalu saya doa. Karena mereka tahu alam roh, kalian punya atmosfer ini hitam kuning. Oh iya, ini sering sakit apa begitu. Lalu kemudian Roh Kudus jamah mereka, saudara tahu, karena istrinya pengen sempurna. Ini suami gue ini hamba Tuhan, luar biasa, kalau khotbah luar biasa. Begitu lihat prakteknya tidak seperti yang khotbahkan. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Istrinya malas doa. Bayangkan, istri hamba Tuhan malas doa, kayak kumaha kayak anak buahnya. Jemaatnya kalau malas akan berdoa, ditegur sama Tuhan, dipulihkanlah mereka berdua. Karena apa? Karena mereka sedang mengejar kesempurnaan, tapi seolah-olah mereka sudah sampai titik kesempurnaan. Padahal masih sebuah proses. Selama masih hidup saudaranya ngejar kesempurnaan. Kata sempurnanya kapan? Ketika Tuhan bilang, Teddy kamu harus pulang. Di surga butuh kamu. Ayo, haleluya. Keren banget butuh kita. Siapa kita saudaranya? Haleluya. Next. Terus apa saudara ya? Santai. Matius 5 ayat 8. Karena itu haruslah kamu sempurna. Bisa nggak? Ini Matius 5 ayat 8 loh, ngomong loh. Tuhan yang ngomong. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Buah itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Walaupun mungkin pohonnya dekat kali. Ya pertama jatuh pasti dekat, kemudian ke bawah saudara, entah jadi berapa kilometer saudara. Dikatakan sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kira-kira bisa sempurna nggak sebetulnya? Bahkannya sempurna, anaknya bisa? Bisa, saudara. Tapi kata sempurna ini sempurna menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran kita saudara. Oleh karena itu, ketika saudara baca firman Tuhan, ketika saudara merenungkan firman Tuhan, ketika saudara mempraktikkan firman Tuhan, itu juga saudara sudah mulai mepet ke sana. Lagi betul-betul mengejar yang namanya kesempurnaan. Jadi jangan anggap ketika kita baca firman doa sepertinya sia-sia. Saya terus doa dan menjadi suku jalan, kaki jadi tangan jadi ini. Sudah jungkir balik, berpuasa sampai ada 3 hari 3 malam, 40 hari, tapi tidak terjadi apa-apa. Kita mengharapkan seperti Tuhan bekerja sesuai ukuran kita, bukan ukuran Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Bukankah ketika berdoa kita berkata kehendak Tuhan yang terjadi, sebab kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Hari ini mungkin kita berdoa, sakit penyakitkah, pergumulan persoalan ekonomi, studi apapun begitu, dan belum mendapatkan yang kita harapkan, teruslah kejar. Next. Wah, kalau sudah nilai 10 ini sempurna, kelihatan sempurna saudara ya. Nah, saya mau bilang bahwa hidup kita kalau pengen sempurna harus di-upgrade. Nanti di-upgrade lagi, di-upgrade ya. Dinaikkan, istilah diperbaharui. Bukankah manusia jasmani ini semakin hari semakin merosot? Saya mulai kerasa kalau sudah dulu pelayanan sehari 10 kali, kejar apa? Begitu kena angin, wah anginnya mungkin berapa hari ini haleluya sekali sudah. Mulai itu kerasa, punggung ini kenapa ya? Wah kurang ucap syukur nih. Saya banyak ucap syukur, saya pegang dalam nangis. Aku mengucap syukur, aku tidak mengeluh Tuhan. Engkau luar biasa. Tapi sekali lagi jasmani ini mulai merosot. Tapi manusia batinnya saudara diperbaharui. Amin. Hari lepas hari, supaya semakin sempurna seperti yang Tuhan mau. Ya. Apa yang syaratnya supaya saudara di-upgrade apa? Yang pertama harus ada kemauan dulu. Doa pagi, tiap pagi ya, tiap pagi. Harus ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan, saudara nggak dapat apa-apa. Percumi sudah datang. Oh, bukan percuma, percumi sudah datang. Tapi kalau ada kemauan, kerinduan, saya sih sedang persoalan masalah, tidak mungkin saya bisa datang. Loh, justru ketika sedang persoalan masalah harus datang kepada Tuhan. Lagi sehat pun tidak ada masalah, datang kepada Tuhan. Yang pertama itu harus mau di-upgrade. Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari pendengaran akan oleh firman Kristus. Jadi semakin banyak pendengar firman Tuhan, iman kita semakin di-upgrade saudara. Bukan berarti semakin menurun saudara. Haleluya. Coba cek pertumbuhan rohani kita berapa tahun yang lalu. Doa biasanya kuat 15 menit. Kalau hamba Tuhan hanya terdeing ada doa 15 menit. Kami setiap hari bikin mesbah, bikin perjamuan, setiap hari bikin perjamuan. Karena Tuhan suruh sejak sebelum COVID lah, terus sampai hari ini kami setiap hari perjamuan. Kalau
Walaupun saya keluar kota, saya minta di rumah tetap adakan perjamuan, karena Tuhan yang suruh. Sekali lagi ya, Tuhan yang suruh. Dan kami mengalami banyak hal. Dan setiap hari, puji Tuhan, saya tetap dikasih kekuatan tidur sampai 2-4 jam. Tadi malam juga terjadi peperangan, betul-betul seabrek-abrek mereka datang. Itu semua tipuan. Saya bilang, tidak bisa. Kali ini tipu saya, seolah kelihatannya seperti ribuan yang datang. Sebetulnya itu di mata roh seperti ditipu banyak, kan 10 siki sebetulnya. Tapi ditipu seolah-olah di copy paste gitu. Seolah lebih banyak. Sebab roh yang di dalam saudara, Jonas Smart katakan lebih besar dari ini. Saya bilang tidak bisa. Yang saya tahu kalian jadi kecil dan tidak ada arti apa-apanya. Ya, tapi tetap berperang gitu ya. Dan Tuhan yang berperang, tapi memakai kita. Ingat ya, kalau kita berkata Tuhan yang berperang, kalau kita diam saja, kalau Tuhan suruh berdiam diri jadi masalah. Tapi kata berdiam diri juga bicara tentang apa? Judge, menghakimi. Siapa yang dihakimi? Setan kita hakimi. Setan kalau tidak bisa menipu saya. Sekalipun saya punya gaji 25%, sekalipun saya dipecat oleh perusahaan, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu ada pada saya. Kita mulai menjudge setan. Setan tidak bisa menipu saya. Jadi jangan tertipu dengan keadaan. Kita hidup bukan karena keadaan. Jangan berkata kalau punya uang baru bisa hidup. Nah. Saya hidup oleh iman. Tuhan ajarkan sampai beberapa sekitar mungkin sejak 30 tahun lalu Tuhan ajarkan bagaimana hidup dengan iman. Tidak mengandalkan apa otak kita, mengandalkan apa kekuatan kita, kehebatan kita. Nah jadi jaminan kalau waktunya habis sudah. Saya ngalami sudah. Kalau sudah waktunya habis itu dalam 1 hari bisa diambil semua sama Tuhan. Tapi kalau kita hidup bukan karena keadaan, hidup karena Tuhan. Yakinilah, dan kita mau jadi orang yang di-upgrade sama Tuhan, maka terjadi yang namanya upgradable itu. Yang kedua, itu mau belajar. Dalam Titus 3:14 dikatakan bahwa dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik dan untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Perhatikan, dalam Titus 3 dikatakan kita harus belajar, mau diajar. Yang sulit adalah ketika ada KKR. Siapa yang bertobat? Siapa yang ini? Maju ke depan. Haleluya. Bahkan maju sering gitu. Ketika saya KKR di Solo, si Bapak ini maju lagi. Lalu saya bilang, Pak kenapa maju lagi? Kok nggak ada sepertinya tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Saya bilang ini layani Bapak ini nggak beres nih. Setiap kali ini maju ke depan, maju sepertinya belum selesai, saudara ya. Haleluya. Tapi ketika mulai ada lagi, yuk kita bikin komsel. Ini 1-2 yang hadir ya. Kecuali di tempat ini komsel semuanya hadir. Amin. Amin. Cuma 3 orang yang amin ya. Haleluya. Rasanya berat gitu untuk berulang belajar menghadapi hidup aja begitu berat. Atau kita berkata saya pengalaman, saya dulu sekolah kitab apa begitu. Mau sekolah kitab setinggi apapun tetap yang namanya belajar terus. Saya juga kalau dibilang lir saudara ya. Lir. Ya bukannya ini saudara S1 saya 2 kali. Nih lir saudara. Teknik semuanya, S2-nya juga teknik semuanya. Baru sekarang sama Pak Julius, saya pernah juga jadi pendengar S2 di Surabaya, saudara. Liar sepertinya. Bikin mama saya bilang. Jadi mama sih cuma 2 kali wisuda ya. Pokoknya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, mama nggak mau ikut. Sampai kayak begitu saudara. Kamu ini belajar dan terus belajar. Saya bilang, saya punya kehausan untuk belajar. Saya punya keterbatasan. Tapi kita punya Allah yang tanpa batas. Nah bagaimana caranya supaya kita harus belajar? Sekalipun tidak les, tapi kan belajar ya. Ada belajar sendiri gitu, atau tidak dengan hikmat Tuhan apa begitu. Kan ada belajar, tidak mungkin tiba-tiba bisa main drum. Tidak mungkin. Pasti ada prosesnya saudara. Jadi mau diajar, Ibrani 5:8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diterima. Yesus saja belajar taat kepada Bapaknya. Dia mau belajar kepada Bapaknya. Bagaimana mungkin kita sebagai anaknya tidak mau diajar? Jadi kalau Pak Gembala mengajar saudara, dengar baik-baik, bukan telinga roh, bukan hanya telinga daging ini, tapi telinga roh, supaya kalau itu telinga daging masuk sini, di sini pusing, langsung pusing, plus minus apa sini tanda tanya apa, oma apa, titik nih, belum titik nih, langsung pusing gitu. Tapi kalau ditangkap dengan telinga batiniah, jadi gini saudara, manusia roh itu, yang namanya manusia roh itu ada orang seringkali gini di rumahnya atau di rumah teman. Saya tidur di rumah kamu, tapi saya dengar langkah kaki, dengar telinga rohnya tuh kebuka, tapi nggak lihat. Yang dilihat tuh apa?
Ya mungkin aja yang punya rumah atau apa begitu. Tapi saya dengar langkah kaki jam sekian, nggak ada orang di rumah. Nah, telinga rohnya terbuka. Gampang saja kalau yang punya anak kayak begitu, tutup telinga rohnya. Kan ada anak kecil yang suka nangis banyak. Wah, nangis jam berapa begitu ya? Nangis karena mungkin mendengar, telinga rohnya terbuka. Karena mungkin ada ikatan sama nenek moyang, putuskan dulu ikatan batin dengan nenek moyang, lalu minta tutup telinga rohnya. Terus ada yang namanya perasaan roh. Jadi ada perasaan. Saya terasa perasaan teh ada yang lewat, tapi nggak lihat, cuma perasaan ada yang lewat itu. Nah, itu perasaan rohnya kebuka. Nggak enak, jadi kita jadi ketakutan. Kecuali memang ada fungsinya untuk pelayanan yang jadi masalah begitu. Alam nama Yesus, taunya emaknya lewat. Mungkin siapa emak gitu, enak aja. Ditengking-tengking, mau ngasih makanan nggak jadi. Nah, saudara, jadi itu bukan perasaan roh, itu mah yang haleluya. Kalau ada yang kayak begitu, minta tutup dalam aku tutup perasaan roh. Sebab nanti orang-orang seperti ini akan stres kalau tidak ada fungsinya, kalau nggak dipakai untuk pelayanan. Jadi stres, saudara. Saya sering mendoakan orang seperti begitu. Saya lihat setan adalah itu kalau dari Tuhan, tidak mungkin lihat setan aja. Pasti ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berarti itu dari nenek moyang. Tutup mata batinnya. Ya, jadi ada yang kayak begitu. Makanya di dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa, roh. Nah, ini roh ini menempati urutan tertinggi, di atasnya ada Roh Kudus. Ini harus di-upgrade rohani saudara. Jadi harus diajar. Di Filipi 4:11, perkataan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus ini belajar cukupkan diri. Kemudian sedang pandemi, haleluya. Itu rasanya ketika orang berkata, kita ini anak Tuhan nggak boleh meminta-minta, tapi memberi pinjaman. Yang diberi pinjaman terus tuluy minta terus. Tolong. Saya itu ada puluhan yang kayak begitu, saudara ya. Bukan berarti ini saya gedorong Roh Kudus. Kalaupun ada, tapi kalau bukan karena dorong Roh Kudus, saya nggak kasih. Ya, saya selalu bilang begini, ini saya tidak terdorong oleh Roh Kudus. Karena apa? Ya mungkin Roh Kudus ngajar supaya kita tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan Yesus. Kenapa ada pandemi? Supaya saudara dan saya menaruh harapan hanya pada Yesus, bukan menaruh harapan pada bos saudara, pada pimpinan saudara, tapi taruh harapan saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau taruh harapannya kepada Tuhan, mau Tuhan lempar, mau Tuhan banting, jangan takut. Ketika dilempar jatuh empuk rasanya. Seperti Raja Daud ketika dia sedang mengembalakan, dia kata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Padahal ditulis pada saat musim panas itu. Bagaimana dia berkata, takkan kekurangan. Seorang gembala dia butuh apa? Butuh air untuk domba-dombanya. Butuh apa? Butuh rumput untuk domba-dombanya. Tapi mengapa Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena dia tahu, dia punya iman, dia percaya. Sekalipun di mata jasmaninya dia lihat eta kuning kabeh, rumputnya layu, leles, letoi apalagi leti lesu itu saudara ya, dan tidak ada air. Tapi di mata batin, mata roh dia melihat rumput yang hijau. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Eta rumputnya kuning lah, hijau, kuning itu. Cuma gelok ya, ini kan kuning Pak. Cuma gelok ini. Bapak kan masih sakit, tapi kenapa Bapak bilang sudah sembuh? Iman. Orang yang mau belajar. Yang tiga adalah mau diasah. Tak ya. Kalau sudah diasah, nyeri, sakit. Udah diasah ya, pengalaman dari masa lalu. Ya, udah diasah. Mas Ando juga diasah dengan keadaan. Diasah sama Tuhan. Supaya apa? Tadi kalau diasah, saudara, itu kan biasanya pisau ketika diasah dia kuning atau ada karatnya dibersihin, sakitnya. Pisau sama pisau, nggak mungkin pisau sama kayu gini-gini. Ya mungkin bisa hilang, tapi kayunya mau semakin terkuras dan juga rusak, saudara. Dan hari ini mungkin kita diasah dengan keadaan ini. Diasah oleh siapa? Mungkin sama Bapak Gembala. Jangan dianggap, wah Bapak Gembala ini gimana? Kok nggak tega ya nggak lihat kami? Oh, saudara sedang diasah. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara sedang bentuk suami dengan istri, istri dengan suami, mungkin dengan anak-anak. Anak saya yang ketiga, yang kedua sedang haleluya kepalanya. Gara-gara apa, saudara? Ya, minum ada kopi latte gratis, saudara. Dia minum 8 botol, saudara. Yang dia pikirkan manisnya enak, panas, adem.
Glek. Ini tiba-tiba stuk. Waduh, haleluya. Dari kemarin dia tidur dari jam berapa? Jam 7. Pak, masih haleluya, Pak. Ya sudah, saya bilang haleluya ya. Saya nggak bilang sakit. Nah, saudara juga ketika sakit yang bilang, saya lagi sakit kepala. Jadi Ayub 3:25, apa yang kamu takutkan itu terjadi. Jadi bilang, kepala saya sedang haleluya. Kepala saya sedang memuji nama Tuhan. Gancang cager, cepat sembuh. Pasti cepat sembuh, saudaranya. Kok nggak amin, saudara ya? Jangan-jangan ketika sakit ya, saya dari dulu nggak sembuh. Mesti doakan tumpang tangan, tumpang kaki mau kurang ajar ya. Sudah didoakan mungkin 10, 20, 30 pendeta. Bener doakan jarak jauh. Waduh. Tetap tidak berubah. Jangan-jangan kita tidak mau diasah sama Tuhan. Ya. Pengkhotbah 10 mengatakan jika besi tidak tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Perhatikan, jika besi tidak tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Baik, bekerja keras benar-benar sudah orang lain putar banting gitu. Ini yang lagi tidur benar-benar nikmati berkat Tuhan. Kita jam 2 pagi masih kena ke kostek, masih kena kerja. Aduh, rumah acan beres-beres. Apalagi sekarang dengan pandemi pasti kelihatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senang tanaman pasti di rumahnya penuh dengan tanaman, karena lihat di YouTube tanaman. Itu gejala-gejala ketuaan ya. Haleluya. Kalau mulai senang tanaman umur 30 tuh hati-hati, sudah menyerempet ketuaan, harus bijaksana sama anak-anak. Entah ngambek wae. Gimana sih? Waktunya belajar kok kamu masih tidur? Nah, soalnya papa mamanya juga bangunnya siang. Haleluya. Ya. Bagaimana mungkin suruh anaknya bangun pagi? Next. Oke. Ini penting, bagaimana mengejar kesempurnaan rohani. Saudara perhatikan, kalau di ayat 12 tadi, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara, Filipi ya, Filipi 3 maaf, ayat 12 tadi. Bukanlah seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Rasul Paulus betul-betul mengakui di ayat yang kita baca bahwa ia sendiri belum mencapai kesempurnaan. Perhatikan baik-baik. Siapa Rasul Paulus? Luar biasa, dalam 80% dialami Roh Kudus lewat Paulus. Pelayanan sampai ke Asia. Itu kalau Tuhan nggak pilih Paulus gitu ya, pilihnya si Mahmud, coba apa yang terjadi? Tapi Tuhan pilih Paulus bukan si Mahmud. Jadi kalau jadi Mahmud nggak repot juga. Nggak ada yang namanya Yamaha kalau di sana. Kalau di Arab adanya Yamahmud. Ya. Jadi saudara dan saya harus memusatkan pikiran pada tujuan yang mau dicapai. Kalau sudah memusatkan pikiran pada tujuan yang mau dicapai, ini ada halangan apa? Memang menghalangi saudara, tapi saudara bisa, saya ambil jalan sini aja lah. Nggak usah dilawan, nggak usah dicaci maki. Sebenarnya nggak usah ditengki juga, dia akan pergi sendiri. Pikiran saudara dan saya adalah sebuah medan peperangan. Yang membuka pikiran siapa? Bukan Tuhan, saudara sendiri. Jadi kalau saudara sudah didoakan, tiba-tiba, Pak, masih kerasa, tapi dari pikiran, iblis berusaha mendakwa, kamu tuh masih sakit, sudah ditutup tangan sama Bapak Ibu Gembala, tapi masih sakit. Nah, saya kan membisikkan. Nah, kalau pikiran kita terbuka, dan memang saya masih sakit, masih nggak kerasa sakit, apa yang saudara takutkan itu terjadi. Tutup pintu pikiran saudara. Saudara sedang menuju sesuatu yang namanya kesembuhan kan, dan saudara punya iman pasti sudah sembuh. Tutup. Nah, sama seperti ketika saya datang ke rumah saudara, bagaimana? Misalnya Pak Mbak Kristin, bagaimana? Tadi warok saudara. Bagaimana? Nggak di warok, saya ngobrol setengah jam di warok. Pulang nggak saya? Pulang. Jadi kuncinya ada di tangan saudara. Kan dalam saudara ada Roh Kudus. Bisa langsung tutup. Udah, jangan dengar apa kata orang, dengar apa kata Tuhan. Dengar apa kata firman. Karena Tuhan yang menjamin, karena firman yang menjamin hidup saudara, bukan kata orang. Sehebat apapun perkataan orang, tidak ada artinya ketika saudara juga menepis yang namanya firman. Jangan. Saudara harus betul-betul tertuju fokus sama firman. Jadi hal yang pertama, pusatkan pikiran pada tujuan. Sebuah tujuan dalam hidup apa? Mencapai kesempurnaan rohani. Saya juga begitu. Saya sedang mencapai kesempurnaan rohani. Ada kesempatan, kalau Tuhan suruh pergi mau jam 2, jam 3, jam berapa? Pergi saudara. Karena saya sedang belajar untuk mencapai kesempurnaan. Minimal kita mau taat dulu sama Tuhan. Dengar kata Tuhan, langsung taat. Yang kedua, next. Ya.
Haleluya. Yang kedua, berlari. Berlari rupanya dalam bahasa Yunaninya itu mengejar. Nah, namanya berlari bukan berlari ini. Itu bukan berlari ya, ini lari. Tapi ketika diudak anjing itu beda larinya, benar? Wah, haleluya. Jangankan, maaf ya, binatang anjing, ada juga yang lari gara-gara diudak sama tikus, sama kecoa. Ketawa ya saudara ya. Ada yang takut kecoa? Gak usah saya doakan, gak usah pergi saudara. Maaf, tidak ingin nanti takut sama kecoa. Saudara, tubuh saudara itu berapa kali dari kecoa? Berapa ribu kali dari kecoa? Berapa ribu kali dari tikus? Berapa ribu kali dari kucing? Ya kalau anjing ya tergantung anjing yang gede begitu. Saya juga berhikmat kalau gitu. Kalau nggak bisa sih, regengan ya. Sok keluarkan. Yang keluar itu anjing mamut yang gede itu. Oh haleluya. Jangan coba-coba saudara ya. Kalau bukan karena hikmat Tuhan, kabur saudara. Ya, jadi berlari mencapai tujuan saudara. Di ayat 14 dikatakan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itu panggilan surgawi. Yang namanya panggilan surgawi itu panggilan tertinggi. Jadi yang lain-lain itu mengikuti saudara. Apa yang saudara rindukan? Keuangan, apalagi kemuliaan keluarga. Itu tuh memang bonus-bonus yang Tuhan berikan. Tapi fokusnya seperti memang visi gereja ini fokus ke Yesus. Jadi betul-betul. Nah, rupanya kata berlari itu mempunyai arti. Ya sekali lagi kan berlari itu seperti mengejar. Ya. Atau dalam bahasa aslinya juga dikatakan dua pengertian. Pertama mengejar, kedua berlari sekencang-kencangnya. Kalau tahu berlari sekencang-kencangnya seperti diudak 10 anjing. Kayak begitu. Tak peduli yang belakang nih. Kencang-kencang, takut saudara seperti begitu. Saya sejak kecil dididik sama kakek nenek saya itu untuk tidak takut kepada binatang. Jadi namanya ular, karena memang kita waktu kecil tuh saya punya kakek itu suka jual beli ular, biawak, maunya apa binatang-binatang gitu ya. Karena waktu itu hutan dekat gitu. Sekarang sudah habis hutannya, binatangnya juga sudah habis. Jadi saya sudah biasa pegang-pegang kucing hutan gitu, walaupun dia gitu ya. Maaf ya, saya nggak perlu plok, kurang ajar kamu ya, karena sudah terlatih. Tapi ketika belum terlatih, melihatnya udah ketakutan. Itu babi hutan apa begitu ya. Betul-betul maaf kata ya, saya motong saudara. Binatang ular juga saya maaf ya, saya pentungin itu dalam karung yang segede paha saya itu. Setiap hari bisa 3-4 saya bunuh. Saya sendirian pentungin. Saya begitu hafal bagaimana untuk membelek itu sampai ini, karena terlatih sedemikian rupa. Tapi bukan berarti bahwa saya juga tidak mengalami yang namanya ketakutan. Ada di saat begitu saya ke taman safari, dialungkan ke kandang singa. Karena saya punya bekal pengalaman ini, wanin ke anggar kene saudara ya. Mungkin harus puasa 40 hari 40 malam saudara. Dan kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan nggak suruh, bunuh diri namanya. Jadi kata berlari itu mengejar sekencang-kencangnya. Hari ini berapa kencang lari kita? Jangan-jangan kita mulai kendor karena lihat keadaan. Mana Tuhan janjimu, saya belum mengalami sesuatu. Saya mendoakan orang dalam nama Yesus sembuh. Besok saya tanya, kumaha? Sembuh selama-lamanya. Paek, saudara, meninggal. Jangan putus asa, terus kejar lagi. Jangan kena. Kalau lu pengen cepat mati, kakek nenek lu tuh panggil pendeta Teddy. Sekali doa, tokcer langsung paek, langsung mati gitu saudara. Itu tahun berapa saudara saya alami? Tapi tidak membuat saya tidak berlari. Saya berlari sekencang-kencangnya. Ayo, saya yang mengerjakan Tuhan, bukan saya. Saya hanya sebuah wadah yang dipakai Tuhan yang sedang mengejar yang namanya itu kesempurnaan dalam Tuhan. Jadi saya terus mau dengar omongan, kamu mah ini kalau doa teh nggak manjur untuk kesembuhan, tapi malah manjur untuk kematian. Nggak dengar apa kata dunia, tapi saya dengar apa kata Tuhan. Kata Tuhan maju terus. Dan hebatnya Tuhan, yang namanya pencobaan kan datang dari si setan atau karena manusia kesalahan diri sendiri. Tapi Tuhan tuh baik sama saudara dan saya. Dia berkata, berbahagialah engkau Yakobus, ya. Apabila engkau jatuh dalam berbagai pencobaan, mau disebut berbahagia. Bagaimana mungkin Tuhan? Itu kan kesalahan saya. Saya yang berhak menanggungnya, bukan Tuhan. Yang namanya surga neraka jadi dia tanggung. Apalagi perkara ketika saudara jatuh dalam pencobaan. Artinya apa? Tenang anak. Ayo kau maju. Aku tahu keterbatasan. Tuhan gak minta iman yang sebesar biji kelapa, tapi sebesar biji sesawi, 1/10 komedo saudara.
Itu bisa mengubahkan dunia. Dan saya tahu di sini pasti ada yang segede kelapa atau segede apa lagi saudara ya, imannya bisa pindahkan sebetulnya sesuatu yang menghalangi pandanganmu untuk mengarahkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Bisa nggak? Sangat memungkinkan. Saya nggak punya duit tapi anak saya pengen sekolah Norge. Mungkin nggak? Mungkin kalau memang Tuhan nyatakan. Nggak ada yang mustahil. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Ada Roh Allah yang hidup dalam diri saudara. Manifestasikan, tidak hanya sekedar ketika berdoa saudara manifestasikan, tapi dalam keseharian saudara harus praktekkan. Jadi juga tidak memperberat pekerjaan Bapak Ibu Gembala. Begitu sudah datang, Bapak Ibu kemarin sudah cagel, sudah sembuh, doakan. Terus gimana? Saya doakan dalam nama Yesus. Saya bilang, pergi kamu. Dia mulai suruh saya pergi. Istri saya yang pergi, saya emang enggak. Saya bertahan, istri saya ketakutan. Tapi saya bertahan dalam nama Yesus. Enak kan saudara? Saudara ini sebelum dididik di tempat ini kan jadi pemimpin-pemimpin. Satu kali ketika saya mengembalakan di sebuah gereja di Soekarno-Hatta, saya bilang begini, saudara, saya minta saudara di gereja ini cukup 3 tahun setengah. Sudah itu keluar, dicarekan saudara saya. Karena apa? Ada banyak orang-orang yang berpuluhannya, haleluya, sama pusat saya dicarekan. Kamu saya keluarin ya, karena kamu mengajarkan yang tidak benar. Pak, Tuhan Yesus saja, saya bilang saya punya alibi. Tuhan Yesus sudah 3 tahun setengah tapi dia bisa mampu menggoncang dunia dengan cuma 12 orang. Kita ini ada 200, 300 begitu. Kita bisa menggoncang dunia. Kalau soal ketemu Pak, kalau soal pemeliharaan Tuhan, jangan takut Pak, Tuhan sediakan. Tapi tetap mereka berpikir ini salah ajaran. Maksud saya adalah, saya dapat main musik, saya minta waktu sebentar saja. Kita berdoa, karena saya tahu bahwa hati saudara rindu dan haus akan Tuhan. Tapi ada banyak keterbatasan yang membatasi saudara. Apakah itu pekerjaan saudara, apakah keluarga saudara, saudara tidak perlu singkirkan itu. Tapi saudara tinggal di upgrade saudara. Hari-hari ini mungkin ada masa lalu yang masih menghantui saudara. Mari perkatakan, Tuhan saya lepaskan kasih pengampunan dan saya minta Tuhan hapus semua memori kenangan buruk. Bahkan mungkin ada perkataan sia-sia yang kau keluarkan. Kau sudah minta ampun, tapi seringkali perkataan itu timbul lagi. Berarti masih ada kepahitan dalam hidup dan kau tidak mau diupgrade. Roh Kudus menyatakan bahwa Tuhan mau mengupgrade saudara untuk jadi pemimpin-pemimpin saudara. Bukan pemimpin yang biasa, pemimpin yang luar biasa. Tapi ketika engkau berlari bersama-sama, engkau hanya berjalan biasa. Saya beritahu saudara, saudara tidak akan nyampe dengan apa yang saudara rindukan. Tapi ketika saudara berlari dengan sungguh, saudara minta kekuatan sama Tuhan, saudara bisa mencapainya dalam Tuhan. Karena Tuhan yang melakukannya, bukan saudara. Saudara hanya sebuah wadah, saudara hanya sebuah tempat untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup. Dia tidak pakai orang lain, saudara. Dia pakai saudara. Hari-hari ini, mari perkatakan dengan doa saudara, Tuhan aku mau Tuhan. Dan engkau yang rindu mau di-upgrade, mari angkat tangan sama Tuhan. Oh, semua harta hasil hidupku menggenapi firman-Mu. Kuasa mujizat, kuasa mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamamu, kau bersamaku di dalamku, di dalamku jadi bukti kebesaran. Mari angkat tanganmu, katakan hidupku, hidupku. Engkau lihat setiap hamba-hambamu yang mengangkat tangannya. Haleluya. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, oh di dalamku. Amin. Katakan lebih lagi. Lebih lagi hidupku.
dalam hidupmu. Oh batah masyahaya sana. Ubitan hasyahani mahalanya. Ukana takari sekei mahalanya. Sekarang sekali lagi Tuhan ingatkan, jangan berlambat-lambat anak-anak. Sekarang kau harus berlari dengan lupa. Jangan tertipu dengan keadaan. Sekarang Tuhan buat keadaan ini supaya engkau semakin mengenal kebenarannya. Syekara batakari masyah. Tanda-tanda mujizat akan Tuhan terus nyatakan di tempat yang ufa syekara. Saya tahu ada beberapa orang yang bicara ataupun sekobah ikan sakan ibadah. Dan firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Syekara batakari. Hidup sebagai pribadi-pribadi yang baru, yang penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan, penuh dengan karakter ilahi yang luar biasa. Berubah oleh cara pandangmu dalam Tuhan. Hidupmu bukan dikendalikan oleh keadaan, tapi engkau yang mengendalikan keadaan bersama dengan rohnya. Dia sedang menampi setiap pribadi saudara dan saya. Karena dia akan itu atasnya di tempat ini akan tampil siapa yang kuat dalam penampian ini. Bukan katakan dia akan muncul dari pribadi-pribadi yang kuat dalam Tuhan. Bukan katakan mempunyai ketahanan roh yang luar biasa. Jangan pakai pengalaman masa lalu seolah-olah engkau A, B, dan C. Mulai alami pengalaman yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Selain memberkati Bapak Ibu Gembala untuk memakai luar biasa, membawa setiap jemaatmu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang cinta Tuhan, fokus untuk Yesus senantiasa. Dan kami percaya lewat tempat ini Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Hamba-Mu tidak pernah berhenti berbicara, tapi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara atas setiap loh hati kami yang paling dalam. Terus bekerja dan terus kami mau berlari lebih kencang lagi, dan kemuliaan demi kemuliaan akan kami nyatakan kepada banyak orang di luar sana. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemimpin-pemimpin baru kalau kumpul bisa sebulan sekali. Ayo bikin komunitas baru. Bikin apapun itu, mau cuma 3 orang, 4 orang, lakukan itu. Jadi gereja yang diri sendiri, juga gereja yang komunitas kecil, nggak jadi masalah, lakukan. Dan beberapa orang lakukan, saudara. Sampai akhirnya mereka juga jadi gembala-gembala, saudara ya. Karena apa? 3 tahun setengah. Sementara mereka sudah tuh berapa tahun? Apa namanya saudara? Keistilaan saudara. Ada yang sudah 25 tahun, 30 tahun. Apa yang saudara hasilkan hari-hari ini? Tuhan nggak tanya apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu, tapi hari ini apa yang sudah kau kerjakan untuk Tuhan? Kata Tuhan. Tuhan, saya sudah baptis ratusan orang. Nah, Tuhan nggak tanya baptis ratusan orang. Tapi hari ini apa yang kau kerjakan Tuhan? Saya sudah capek Tuhan. Saya sudah lelah dengan keadaan ini. Jadi saya berleha-leha, saya duduk manis, saya sebagai pendengar, saya tidak melakukan terobosan apa-apa. Hari ini hidup saudara harus di-upgrade. Mau tidak mau harus di-upgrade. Sebab dunia terus bergulir. Ini goncangan resesi 22 negara, Indonesia sudah mulai mepet-mepet. Wah, mau si resesi. Dan kita mah tetap resepsi. Betul, saudara punya iman luar biasa. Tapi kalau kita berleha-leha, tidak siap dengan keadaan dunia, saudara akan terkaget-kaget, jantungan, akhirnya dipanggil Tuhan. Pak, kunaon ieu? Saya beli semangka, dibuka belah merah. Waktu saya minum, saya makan di depan Bapak. Tapi begitu saya bawa pulang ke rumah, terus tiba-tiba ini naik motor jatuh, ini jadi putih Pak. Nah itu Pak, semangkanya jantungan. Begitu jatuh, kaget, jadi putih. Aduh, haleluya. Pedagang ada jangkalnya saudara ya. Haleluya. Ini perlu di-upgrade dengan kayak gini. Tapi bagus juga dia dengan melihat gitu. Pak, kunaon hasem KB, saya beli 1 kilo, hasem ya. Dicoba teh manis. Bapak cuma 1 kilo, ditinggalin saya berapa kardus katanya. Aduh, haleluya, semua pulang lagi. Ada banyak orang beralasan ketika mau di-upgrade. Ya inilah, ya itulah, keluarga lah, ya apalah. Jangan-jangan pelayanan juga bisa jadi halangan, saudara. Saya sedang pelayanan ke sana. Saya sedang pelayanan. Nggak mau di-upgrade hidupnya. Nggak mau ada pertemuan, saya sedang melayani Pak Gembala. Karena saya ada pelayanan di sana, ada yang saya doakan. Haleluya. Waktu saya menjadi gembala itu ada yang kayak begitu, saudara. Terus saya selidiki. Di rumah HS bertidur. Bagaimana dia mengalami yang namanya mengejar, mencapai? Kenapa? Tidak berlari sekencang-kencangnya. Hari ini lari sekencangnya Tuhan. Doa biasanya 1 jam jadi 2 jam. Amin. 3 orang, saudara. Haleluya. Yang namanya HS ya. Baca firman biasa 5 pasal jadi 10 pasal. Amin. Luar biasa.
Biasa puasa sebulan sekali, sebulan berturut-turut. Cocok Pak, kalau memang gak ada duit, tidak punya uang, jadi saya berpuasa. Kita malah yang berpuasa karena tidak punya uang, saudara ya. Haleluya. Next. Berkonsentrasi agar mencapai tujuan. Nah ini seringkali saudara, tubuh jiwa roh. Hanya di gereja, kayaknya kita pantau sekiranya can ditutup. Aduh lupa pintu. Nah tubuhnya di sini, jiwanya di mana? Kita di rumah. Si gowok itu udah kasih makan belum? Nggak konsentrasi saudara. Makanya tubuh jiwa roh, saudara, bagaimana bisa mungkin sempurna? Karena saudaranya jalan masing-masing. Tubuhnya kemana? Jiwanya kemana? Seringkali kenapa konsentrasi anak tidak bisa seperti yang kita harapkan? Saudara doa, tubuh jiwa roh anak saya ini senantiasa satu dalam Tuhan. Dan omongan begitu. Karena mungkin ketika diajar, dia ingat game, Mobile Legend atau apalah yang game itu. Ingatnya sana gitu mama. Waktu ini berarti saya harus tembak mama. Nggak bisa mama bisa saya tembak. Wah, ingatnya ada game ya, tapi konsentrasinya minta dalam nama Yesus, roh jiwa tubuhnya senantiasa terpelihara sempurna dan tidak kemana-mana, tapi ada di sini dan mau belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi harus konsentrasi betul-betul. Kenapa? Ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lupakan apa yang di belakang. Maaf Pak Yohanes ya, tadi dari saksian tadi. Memang kita harus melupakan kegagalan kita, dosa, apalagi yang kita lupakan. Kejayaan masa lalu lagi. Kejayaan masa lalu, Bapak Saudara. Yeremia berkata 9, supaya kita jangan membawa kejayaan masa lalu. Enggak. Saya dulu pernah jadi pemimpin. Enggak. Ketika saudara tempat ini, siapapun saudara harus mau dipimpin. Karena ada pimpinan, misalnya Bapak Gembala, ya, Ibu Gembala, mau dipimpin. Kalaupun sudah punya pengalaman pernah memimpin, mengembalakan di sana, ketika datang ke sini, saudara, wah saya yang harus pimpin Anda. Nggak bisa. Hierarki dalam kerajaan surga kayak begitu, harus tunduk pada otoritas. Kalau pada otoritas yang dipercayakan tempat ini tidak tunduk, apalagi kepada Tuhan. Yang kayak gini diakhiri sama Tuhan. Jadi hari ini jangan keraskan hati saudara. Saya ngomong ini karena memang Tuhan sampaikan. Ya, saudara harus di-upgrade, harus. Saya punya pengalaman yang begitu banyak. Tapi ketika masuk dalam komunitas, kita belajar untuk suatu saat saudara jadi pemimpin, saudara juga akan seperti begitu, tabur tuai. Jangan salah, ketika sudah memimpin, yang sudah pimpin ini juga nggak suka kepada saudara, nggak mau dipimpin. Saya punya anak rohani, saya bilang kamu tuh jadi gembala nanti. Wah, bagaimana? Jadi saya ini kan memang pekerja begini. Saya doakan sudah, nggak nyampe 3 bulan sudah naik ya level dalam satu gereja. Itu sampai membuat iri yang lain. Ini kan orang baru 3 bulan. Kenapa dia angkat jadi leader? Saya bilang jangan dengar apa kata mereka. Ini karena Tuhan mau kamu jadi pemimpin, bukan hanya jadi leader, tapi kamu akan mengembalakan. Wah, setiap hari itu telepon saya, gimana kok ini pasangan ini tidak mau saya dipimpin. Udah, kalau tidak mau bilang sama gembalamu, katakan ini tidak mau dipimpin, saya serahkan kepada yang bagian ini, saya serahkan. Udah, simpel saja. Nggak mau dipimpin, kita ngapain pusingin satu ini yang tidak mau dipimpin? Karena ada banyak rencana yang luar biasa, yang ke depan yang sudah bisa raih. Jangan sampai ini menghambat. Uplek aja di sini, sibuk. Capek saudara ya. Ketika saya mengembalakan, dipikir jadi gembala itu gampang, Bapak Saudara ya. Saya ngalamin saudara ya. Hari ini pun ketika saya membina sama, Pak, yang saya bina gembala-gembala itu, Pak, wah terus haleluya saudara. Kalau gini caranya, tidak mau saya bilang, kamu harus mulai berlari sama saya. Kalau kamu nggak mau berlari sama saya tinggal kamu. Udah aja. Jangan sampai kita dablek, jangan sampai kita keras hati. Firman Tuhan berkata, kalau kita keras hati, dibanting sama Tuhan. Kalau sudah dibanting apa? Hancur berantakan. Saya tidak menakuti saudara, tapi saatnya saudara harus berubah. Pola pikir saudara harus berubah. Saudara harus berkonsentrasi mencapai tujuan saudara. Apa yang sudah ditujuan saudara ketika saudara datang ke hadirat Tuhan? Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu terlalu umum. Lebih spesifik lagi, Tuhan, aku mau jadi seperti yang kau mau. Lebih spesifik lagi, Tuhan, aku mau jadi berkat di sekitar tempat tinggalku. Pak Ando tadi tempat tinggal baru, saya percaya jadi berkat Pak Ando. Ya, konsentrasi sama Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Next. Lupakan masa lalu, sudah ya. Yang keempat, lupakan masa lalu yang tadi dikatakan. Lupakan apa yang di belakangku. Masa lalu, melupakan permasalahan di masa lampau. Baik kekalahan ataupun kemenangan
Forget it, lupakan semua. Hapus, sudah dihapus sama Tuhan. Hebatnya darah Yesus itu ketika menghapus. Saya pernah bagikan di sini. Ketika saya melayani seseorang, saya buktikan bahwa di depan keluarganya bagaimana tuh darah Yesus menghapus. Rupanya sih, maaf, ini juga pelayan Tuhan, tapi bukan gembala, pelayan Tuhan. Kemudian istrinya itu kerasukan sekitar 3-4 roh orang sakti dari Garut, ya. Haleluya. Mungkin keturunannya ada yang dari Garut. Lalu ketika saya doakan, tiba-tiba si roh orang sakti di dalam itu ngomong, suami ini selingkuh dengan A, B, dia sebutin itu nama-namanya. Wah, sebutin ada 4 mungkin. Lalu suaminya di merah. Saya bilang, sini kok, benar nggak ini selingkuh dengan ini? Wah, saya cuma ini mengkonfirmasi ini, saya tidak mengiyakan. Dia diem gitu. Saya setiap hari itu ngikutin suaminya, katanya. Kok bisa diikuti sama setan, ya? Haleluya. Bukan diikuti sama Tuhan. Jadi tahu sama jam sekian sampai jam-jamnya tahu. Dia harinya apa, dia waktu ke saudara sudah punya istri, saudara. Haleluya. Terus kemudian saya bilang, kok sini, ayo kita doa sama Tuhan. Saya buktikan bahwa darah Yesus betul-betul menghapus tuh, hapus semua ingatan, bahkan setan tidak bisa mengingatnya lagi kesalahan. Ayo kita doa. Begitu doa, hapus, putus ikatan batin dengan si A, si B sampai 4 orang ini. Terus apa yang dilakukan dihapus dengan minta Tuhan hapus dengan darah Yesus. Amin. Saya tanya sebelum saya tangking ini, saya keluarkan sini. Sudah melakukan apa saja suaminya si ini? Tahu gelap, nggak kelihatan. Dia pernah punya hubungan dengan A, B, C, nggak bisa lihat, saya gelap. Artinya apa? Dihapus sama Yesus. Jadi jangan main-main dengan darah Yesus. Ketika dia menghapus, tuh menghapus, melupakan sama sekali. Yang tidak lupanya adalah manusia. Tidak berani untuk melupakan karena tidak minta kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan seperti saudara nggak mampu. Ketika saudara berkata, saya lepaskan kasih pengampunan, dan mana tidak ada orangnya. Begitu lihat orangnya, dia wah, langsung si setan tembakan, dia masa lalunya, jedet, pikirannya kebuka. Dia tuh pernah begini timbul sehingga dia berkata, Pak, saya sukar sekali untuk mengampuni. Memang saya sendiri sukar untuk mengampuni, tapi bukankah kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengampuni? Jadi kau berkata, Roh Kudus mampukan saya melihat Yesus dalam diri orang itu. Sudah tahu ketika dia ngomong begitu mulai berubah. Sebetulnya ketika dia berkata, saya lepaskan kasih pengampunan, dan kedua, hapus semua rekaman memori. Ingat ya, kalau doa tidak hanya lepaskan kasih pengampunan, tapi di memorinya minta sama Tuhan dihapus. Karena manusia kadang-kadang ngomongnya, saya lepaskan kasih pengampunan, memorinya ditutup. Gak bisa. Dia pernah ribuan kali menyakiti hati saya. Minta sama Tuhan, ini memorimu, memori saya Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Hapus, dihapus sama Tuhan. Ketika dihapus memorinya, orang yang terikat, maaf ya, terikat rokok atau apa, gampang sekali sebetulnya. Minta sama Tuhan, Tuhan hapus memori di saya. Memori apa? Yang pertama, bentuk rokoknya. Kalau mungkin jarum atau ya, ganti sama jarum pentul aja, saudara. Nojo saudara. Pakai apa? Udah hapus sampai saudara tidak mengingat. Bentar, bentuk rokok diingat kan? Aduh, sukar. Berarti mulai hilang. Tapi persoalannya belum hilang semuanya. Itu asapnya masih kelihatan. Minta sama Tuhan dalam nama Yesus, aku hapus semua memori tentang asap-asap rokok sampai nggak ada asapnya. Coba kamu cium asap rokok. Bau pak. Berarti belum hilang. Tapi ketika cium, nggak ada rokok, tapi dia berkata, cium. Saya nggak rasa lagi pak baunya. Sudah mulai hilang. Saudara tidak akan ingat rokok lagi. Contoh sederhana, apalagi terikat narkoba, sama jarum suntiknya. Itu butuh waktu saudara ya. Sampai hilang jarum suntiknya, kebayang. Terus apa lagi? Yang disuntikan narkoba jenis A, B, C, D, tapi hilang. Begitu hilang dalam nama Yesus, sudah dia tidak akan terikat lagi. Amin saudara. Amin. Saya kasih supaya saudara ketika apa saya suka mengampuni, di memori yang masih ada. Pegang kepala saudara dalam nama Yesus, memori. Kalau bisa detailnya disebutkan. Pengen dapat berkat detail, Tuhan berkati saya. Mau berkat apa kata Tuhan? Banyak, ada ribuan berkat yang mau Tuhan curahkan. Detailnya saudara, Tuhan, saya minta bagian. Karena itu memang hak saudara. Di alam nyata ini hak saudara. Di alam sana, di alam Tuhan, itu buat Tuhan perkara kecil saudara. Tapi butuh iman untuk nyampe ke alam nyata ini. Imannya sungguh-sungguh. Yang terakhir, arahkan pandangan. Nah ini yang saya bilang, saya tetap mengkait dengan visi gereja ini. Fokus pada Yesus. Arahkan pandangan ke depan.
Orang yang mengarahkan pandangan ke depan, dia akan berani bayar harga berapapun harganya, akan saya lakukan. Mungkin pagi-pagi buta, mungkin harus mengeluarkan sejumlah uang, mungkin harus berkeringat, mungkin akan diomongin orang. Itu harga yang kita bayar, tapi kita akan lakukan. Dan bukan hanya itu saja, dia akan melakukan dengan konsisten. Hari ini dia berkata, saya mau doa 1 jam, besoknya 5 menit, lusanya 1 jam, lusanya lagi 5 menit. Itu tidak konsisten. Itu bukan orang yang mengejar, sebentar lari, berhenti, lari, berhenti. Coba kalau ada orang kita, yuk kita naik sepeda yuk, bareng-bareng ke Lembang. Ih, udah kencang dia berhenti. Mana betul nih? Berhenti dulu, makan dulu, haleluya. Biasa diabetes ya, dia terlalu banyak makan. Ya, berhenti dulu setengah jam. Wah, nggak nyampe-nya kapan? Anak saya pernah tuh dari rumah ke Lembang. Saya bilang, kamu kemana? Ah, nggak, deket aja Pak. Rupanya dia naik sepeda dengan temennya sampai ke Lembang dan belum pernah. Kalau orang yang belum pernah ke Lembang, nggak langsung dari Bandung langsung ke Lembang, pasti pelan-pelan dulu, nyampe dulu di Ikip, pulang lagi. Nanti besoknya terus bertahap kayak begitu. Ini anak saya langsung gede. Saudara tahu nyampe jam berapa? Dari jam 4 pulang hampir jam 10, saudara. Ngos-ngosan, Michael bertahap dulu. Rupanya ketika dia berusaha, ada banyak orang berusaha mengejar dengan kekuatannya, bukan dengan kekuatan. Tapi kalau dengan kekuatan Tuhan, ketika sudah berlari, Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan. Tapi berkata, sini anakku, aku gendong kau. Asik kan? Dan ketika digendong sama Tuhan, larinya sama cepat, oh Tuhan. Banyak orang yang tidak mau berkata begini, Tuhan, sudah stop sampai di sini saja Tuhan. Aku nggak mau lagi melangkah ke depan. Gimana iman? Ketika fokus dengan Yesus, yang melakukannya siapa? Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Pulanglah dengan membawa berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dipenuhi dengan berkat-berkat Allah. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan